Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua nikmat karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Syukur dengan kita membuktikannya, dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah Allah kasih izin kita kesempatan, kemampuan untuk bisa kita melaksanakan baru saja salat maghrib berjamaah. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala ibadah kita yang baru saja kita lakukan, salat maghrib kita berjamaah, Allah dengan salat tadi, salat maghrib kita berjamaah mendatangkan ridhonya Allah tabaraka wa taala kepada kita. Salat dan salam kita haturkan kepada manusia pilihan, manusia yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, teladan seluruh umat manusia sampai akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berada di bulan Sya'ban ini, serasa bahwa hawanya Ramadan sepertinya sudah mulai terasa, ya. Hawanya Ramadan sudah mulai terasa. Makanya di antara kita yang benar-benar rindu, saya katakan yang benar-benar rindu ingin disampaikan di bulan Ramadan, mereka siap-siap, ya. Di bulan Sya'ban ini mereka siap-siap, bukan menyiapkan materi, misalnya renovasi rumah, ngecat rumah, bersih-bersih rumah, bukan itu, ya. Ini kan kebanyakan di antara kita tuh menjelang Ramadan itu bersih-bersih rumah. 4 hari senyum-senyum itu. Ya. Iya teman hari ya. Iya. Ngecat rumah kan itu. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan, bulan puasa masalahnya capek, ya.
Nah mumpung di bulan Sya'ban ngecat rumah dan lain sebagainya. Boleh-boleh aja sih, nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah persiapan rohani, persiapan jiwa kita menghadapi Ramadan. Karena kita kepengen Bapak Ibu, kalau memang benar kita disampaikan di bulan Ramadan, umur kita sampai dalam keadaan sehat walafiat, maka kita kepengen Ramadan tahun ini maksimal, ya. Ramadan tahun ini maksimal kita melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang nggak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan. Nggak ada jaminan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang bahkan sehari lagi mau Ramadan dipanggil sama Allah. Kalau kita melakukan persiapan di bulan Sya'ban, diantaranya adalah misalnya yang tadinya masih malas-malas sholat jemaah, di bulan Sya'ban rajinin sholat jemaah, dipaksain untuk berusaha melakukan sholat jemaah. Yang tadi sholat jemaahnya cuma maghrib doang, isyanya di rumah, atau maghrib isya subuhnya di rumah kesiangan melulu, atau misalnya ya enggak semua 5 waktu sholat berjamaahnya, maka di bulan Sya'ban ini dilatih untuk membiasakan sholat berjamaah, supaya nanti di bulan Ramadan kita enggak cuma di awal doang, ya. Karena memang magnet Ramadan ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Magnetnya luar biasa. Karena memang kenapa magnetnya luar biasa? Memang Allah, ayatnya kan ada jelas, ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah yang manggil itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya di sini kan semua semua manusia. Ya, semua manusia, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, kalau pakai kata ya gitu ya. Ayyuhal, ya, orang-orang. Amanu di sini juga amanu yang berimannya di sini, yang beriman, imannya yang mulai dari iman yang paling rendah sampai iman yang paling dipanggil semua tuh, ya, dipanggil semua. Amanu di sini orang yang beriman, yang dia sholat, yang nggak sholat, yang sholatnya berjamaah atau yang sholatnya demen sendirian, yang pokoknya amanu semua yang ngerasa Tuhannya Allah, dia yakin Tuhannya Allah, dia beriman kepada Allah, dipanggil tuh. Karena dipanggil itulah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awalnya Ramadan itu luar biasa kan? Nggak ada masjid musolah awal Ramadan yang sepi, nggak ada. Silakan aja buktiin. Di mana aja deh, di mana aja. Di seluruh Indonesia sampai di atas gunung, ada musolah. Saya dulu sering dulu waktu masih sekolah itu kemana? Bukan Pak, di namanya Pak Romli, saya sebutnya Pak Romli, ya, Gunung Pasir namanya, ya. Nah itu di sana dia satu inian dengan Gunung Salak. Jadi di sana itu ada satu musola muatnya sih nggak banyak, dan orang-orang di sana nggak ada yang ke musola, ya. Jadi kalau nggak ada anak-anak yang kita kebetulan lagi di atas, nggak ada yang sholat di musola itu, gitu ya. Bahaya sekali ya Bapak Ibu. Tapi kalau Ramadan, ya, ini kata Pak Romli yang biasa saya nginep di rumahnya itu, kalau Ramadan itu pada datang semua ke musola, pada datang pada sholat, luar biasa. Ya, jadi Allah yang manggil memang Bapak Ibu, ya. Jadi nggak aneh memang. Di awal Ramadan semua masjid dan musola sampai di atas gunung, ya. Yang musola itu kalau hari-hari biasa nggak ada yang sholat berjamaah di situ. Itu kalau di awal Ramadan datang itu.
datang semua sholat itu, walaupun cuma di awal, walaupun cuma di awal, ya 3 hari 5 hari maju, seminggu maju, 10 hari maju, kan gitu ya, sampai 10 hari yang terakhir makin maju kan gitu. Dan itu tiap tahun ya Pak Anwar ya, tiap tahun kejadiannya begitu lagi, capek itu penceramah, ustadz berkali-kali ngomongin begitu lagi. Pertanyaannya Bapak Ibu, kok bisa seperti itu gitu loh. Pertanyaannya itu, kok bisa seperti itu gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu PR. Ya, PR buat kita masing-masing. PR buat kita masing-masing, ya. Makanya di bulan Sya'ban kita persiapkan itu supaya jangan kita termasuk orang-orang yang maju-maju itu di ya di bulan Ramadan, ya. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang maju, ya, di bulan Ramadan. Makin dekat habis Ramadan, semakin habis Ramadan, makin kita rajin ibadah, rajin ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk juga di bulan Sya'ban latihan puasa, supaya nanti pas Ramadan nggak kaget lagi puasa. Ya minimal Senin Kemis, atau minimal yang paling minim itu sebulan 3 kali, 13, 14, 15 Ayyamul Bait, ya, Ayyamul Bait 13, 14, sebulan 3 kali minimal itu, ya, supaya nanti pas masuk Ramadan nggak kaget kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, nanti kita di bulan Ramadan ini seperti biasa, ya. Insyaallah nanti kita akan berusaha maksimal pengurus masjid agar Ramadan di Masjid Al Furqon ini khususnya semakin semakin makmur, semakin jemaah bergairah, ya, untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Dr. Fadl Ilahi, ya, yang menulis buku Ahamiyah Sholatul Jamaah. Sebenarnya kalau diterjemahkan bahasa Arab, judul bahasa Arabnya pentingnya sholat jamaah. Cuma si penerjemah ini mengartikan dengan sholat mengapa harus berjamaah. Nah, jadi sepertinya enak banget ya. Sholat mengapa harus berjamaah. Pak Bonan lagi nih. Pak Bonan lagi. Datangnya ke masjid kemarin kita udah bahas. Datangnya dari rumah ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid aja. Udah berapa Pak Bonan? Oh nggak tahu deh. Udah apa katanya. Mohon maaf aja. Udah angkat derajat. Dihapusin dosanya 1 langkah, diangkat derajatnya. Derajat yang diangkat derajat apa? Itu para ulama yang mengatakan derajat kita nanti di surga. Derajat kita nanti di surga itu diangkat, ya. Jadi kemuliaan kita nanti itu berdasarkan dari langkah kaki kita dari keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Apalagi? Maksudnya gimana Pak? Enggak, nih kita lagi membicarakan melangkah kaki dari rumah menuju masjid untuk sholat Ada yang lain Pak? Ayo ingat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita harus mengingetin ini, ya, janji manusia yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu, ya, yaitu Rasulullah SAW, ya, dalam hadisnya beliau menjanjikan siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, 1 langkah dihapus dosanya, 1 langkah diangkat derajatnya. Terus apa lagi? Baik hidupnya, baik matinya. Ya, dijamin hidupnya baik, matinya juga. Jadi kalau kita kepengen hidup kita baik di dunia, kepengen nanti kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, banyakin langkah menuju masjid untuk sholat apalagi, ayo, biar diinget-inget terus. Jadi kita punya giroh Panwar, ya. Oh iya sayang nih kalau nggak ngelangkah, jadi dipaksain. Bahkan lagi dalam keadaan sakit pun dipaksain untuk datang ke
Karena ingat dengan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ayo Pak, diinget-inget Pak. Ya tuh ya. Alhamdulillah tuh Mas Put ya, Pak RT. Mendapatkan pahala haji yang sempurna. Mendapatkan pahala haji yang sempurna. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk salat berjamaah, dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. 5 kali Pak. Salat itu kan 5 kali, salat fardu 5 kali. 5 kali kita datang melangkah ke masjid, berarti 5 kali kita dapat pahala haji Pak. Masya Allah. Apalagi? Biar makin semangat nih kita nih. Ingetin terus gitu loh. Ayo. Ya, udah lupa. Lali. Gimana Pak Yanto? Hah? Iya. Bukan. Maksudnya orang yang melangkahkan kakinya dari rumah, ya, datang ke masjid untuk niat untuk sholat berjamaah, maka tempat persinggahannya di surga udah disiapin. Nih sekarang nih Pak, nih kita nih, persinggahan kita, tempat persinggahan kita di surga udah disiapin sama Allah. Kalau kita mati sekarang, kita udah siap, udah ada tempat persinggahan kita. Kalau persinggahan itu gimana sih maksudnya? Persinggahan itu kan kalau kita pergi, lalu udah ada buat kita beristirahat di situ, ya, persinggahan, tempat persinggahan gitu, ya. Itu Nabi menggambarkan gitu. Jadi persinggahan kita nih Pak udah disiapkan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai nanti kita pulang udah disiapin tempat persinggahan kita di surga. Apalagi Pak Tono? Gimana Pak? Ya nggak kurang resah. Iya, ya, termasuk tadi ya melangkah kaki itu dihapuskan dosa. Dihapuskan dosa di sini termasuk dosa masa lalu kita yang dulu belum rajin ke masjid, banyak salahnya, banyak maksiatnya, ada catatan dosa-dosa kita, itu bisa dihapus sama Allah Tabaraka wa Ta'ala manakala kita banyakin langkah kaki kita ke masjid untuk salat berjamaah. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Ayo apa lagi? Diinget-inget. Gimana Pak? Ya, ribat. Ya. Rasulullah menggambarkan dengan ribat. Ya, ribat itu kalau dulu itu di zaman Nabi waktu masih zamannya perang itu ngangkat senjata melawan orang kafir itu adalah menjaga perbatasan. Ya. Jadi orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid untuk salat berjamaah itu pahalanya persis seperti pahala jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Pak, berat Pak. Maaf. Kalau sekarang nih misalnya nih, kalau sekarang kita disuruh perang jihad, kira-kira ada maju semua nggak di sini? Belum tentu. Mikir-mikir, ntar gue mati, anak bini gue gimana? Bener gak? Banyak. Bukan cuma sekarang, zaman dulu, zaman sahabat aja banyak ya Pak Anwar ya, yang mikir-mikir pengen ikut jihad itu mikir Pak. Nggak gampang Pak, nggak gampang untuk ikut jihad itu nggak gampang, berat Pak. Ya, risikonya besar banget. Tapi kita akan dapat pahala jihad fisabilillah seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW di zaman dulu. Kalau kita mau melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, subhanallah, Allahu Akbar. Diinget-inget ya, pahala-pahala itu diinget-inget supaya kalau dengar suara azan, ini saya juga baru dapat nih. Jadi ternyata ada tambahan, ada hadis Rasulullah sendiri yang menjawab. Jadi gini, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Sahih. Jadi Nabi ternyata itu kalau azan itu, ini saya agak ini sedikit. Kalau azan itu pada saat muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Nabi sebelum mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, Nabi mengucapkan wa ana. Jadi gitu, wa ana. Maksudnya saya juga. Kan muadzin mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dijawab sama Nabi wa ana. Baru asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ada tambahan tuh. Ini ilmu nih ya.
Ini tambahan ada hadis. Jadi Nabi mengatakan wa ana. Tapi khusus kalau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau muadzin mengucapkan itu, kita jawab dulu dengan wa ana. Saya juga ikut bersaksi la ilaha illallah, saya juga ikut bersaksi Muhammadur Rasulullah. Tambahan ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adzan berkumandang, datang kita ke masjid ya. Berat, hujan ya. Kan ada rukhsah kalau hujan badai boleh nggak datang. Tapi kalau datang pahalanya kira-kira gimana? Pak, ibadah makin sulit kita lakukan, makin berat kita lakukan, makin gede pahalanya. Sholat subuh itu kenapa pahalanya gede banget? Ya, 2 rakaat sebelum subuh aja itu sholat sunnah fajar. Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nggak kebayang tuh Pak, kayak apa itu? Itu sholat sunnahnya. Gimana sholat subuh sih? Allahu Akbar. Kenapa sampai segitu besarnya pahala yang diberikan Allah kepada mereka yang melakukan sholat sunnah dan sholat subuhnya? Bahkan sholat subuhnya kalau dia lakukan berjamaah, maka seolah-olah dia melakukan sholat semalaman suntuk. Gak ada orang yang bisa habis isya sholat sunnah terus sampai mengundang subuh. Gak ada yang bisa Pak. Gempor ya. Iya gak bisa Pak. Gak bakalan bisa. Tapi Nabi menggambarkan seperti itu. Gede banget Pak. Kenapa? Karena memang berat. Sholat subuh itu berat Pak. Lagi ngantuk-ngantuknya. Ya Allah. Ya. Kenapa Pak? Ya ini makanya kalau sholat subuh nggak banyak. Maghrib, kalau sholat maghrib kenapa penuh? Karena kebetulan iya lagi pada rehat semua kan gitu kan. Penuh akhirnya. Ntar isya coba maju. Subuh tambah maju lagi kan gitu. Allahu Akbar. Wudu kemarin ya, kalau kita berwudu dalam keadaan sulit, misalnya lagi panas dingin, kan nggak enak Pak kalau lagi panas dingin wudu tuh ya. Atau misalnya cuaca lagi dingin-dinginnya, hujan seharian, kayak kemarin hujan seharian, air yang pakai air pump, air tanah kan dingin bukan main tuh, kan gitu ya. Atau misalnya waktu di puncak misalkan gitu kan, wudu dengan air yang dingin. Lebih-lebih kalau misalnya di yang daerah-daerah salju ya, turun salju, wudu, masya Allah, itu pada saat-saat berat gitu. Nah wudu pada saat-saat yang seperti itu, kalau kita paksain wudu kita sempurna, subhanallah ya. Itu adalah satu ibadah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, mendapatkan ampunan. Oh iya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan lanjutkan lagi ya. Kemarin sedikit saya ngebahas tentang orang yang datang ke masjid adalah tamu Allah ya. Ini kita ini adalah tamu-tamu Allah. Siapa saja yang berwudu di rumahnya, kata Nabi, dengan sempurna, kemudian mendatangi masjid, maka ia adalah tamu Allah. Dan siapa yang dikunjunginya, maksudnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini kan rumahnya Allah. Berarti kita ngunjungin Allah. Siapa yang dikunjungi wajib memuliakan tamunya. Artinya Allah memuliakan. Allahu Akbar, pencipta alam semesta, maha pemurah ya, yang maha agung, yang maha besar, memuliakan kita Bapak Ibu. Ini kita dimuliakan sama Allah. Makanya nggak salah kalau misalnya Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Karena memang kita dimuliakan sama Allah, kita tamu-tamunya Allah. Allahu Akbar. Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah meriwayatkan dari Abu Syaibah, dari Amr bin Maimun, dari Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Masjid adalah rumah Allah di muka bumi, dan siapa yang dikunjungi wajib memuliakan tamunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak ada satupun rumah di bumi ini yang mulianya lebih mulia dari masjid, nggak ada.
Walaupun itu istana yang paling megah sekalipun, tetap dia rumah biasa, sama seperti rumah kita. Tapi masjid adalah rumah yang paling dimuliakan di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ini lebih dahsyat lagi nih Pak. Ya, saya bacakan hadisnya dulu deh ya. La yatawaddau ahadukum fayuhsinu wudu'u, ya, fayusbighuhu thumma ya'til masjida la yuridu illa salata fihi, ya. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dengan baik, berwudu dengan sempurna, kemudian mendatangi masjid, ia tidak menginginkan kecuali salat di dalamnya. Datang dari rumah dalam keadaan berwudu, datang ke masjid enggak ingin yang lain, cuma kepengen salat. Dari rumah udah berwudu, datang ke masjid nggak kepengen yang lain, nggak pengen ketemu si Anu, nggak ada pengen begini, nggak ada niat-niat yang lain kecuali niatnya pengen sholat. Niatnya pengen, la yuridu illa salata fiha, nggak ada keinginan yang lain kecuali pengen sholat. Datang ke masjid, apa kata Nabi? Illa tabasbasyallahu ilaihi kama tabasbasya ahlul ghalibi bital'ini. Allahu Akbar. Nabi menggambarkan Pak, orang yang datang ke masjid yang gak punya niat-niat yang lain kecuali pengen sholat di masjid, maka Allah bergembira. Allah bergembira. Abbas ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, Allah bergembira kepadanya sebagaimana keluarga orang yang pergi jauh bergembira dengan kedatangannya. Jadi Nabi menggambarkan kegembiraan Allah itu seperti gembiranya kita sama orang yang kita rindui, pergi lama banget, terus dia datang. Kayak apa gembiranya? Kurang lebih kayak gitu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kegembiraan Allah dengan datangnya kita ke rumahnya nih. Gembira Pak Allah, Pak. Subhanallah. Imam Ibnul Athir rahimahullah mengatakan, al-basyu, kata beliau, adalah kegembiraan kawan dengan kawannya, lemah lembut dalam persoalan dan menyambutnya. Ini adalah permisalan yang dibuat tentang penyambutan Allah kepadanya dengan karunia-Nya, mendekatkannya kepadanya dan memuliakannya. Subhanallah. Pak, ini kita datang nih ke rumah Allah, ya, kita menjadi tamu Allah. Allah senang dengan hadirnya kita di rumahnya. Allah senang, ya. Kalau kira-kira Pak, kita datang ke rumah Pak Anwari, bertamu ke rumah Pak Anwari, Pak Anwari senangnya bukan main dengan kedatangan kita. Kira-kira apa yang disiapin sama Pak Anwari? Oh, macam-macam dikeluarin Pak. Yang paling baik dikeluarin, itu semua yang keluar itu. Minuman semua warna keluar itu. Yang panas sama yang dingin keluar itu. Makanan semua. Ya oke, istrinya rugi. Enggak, kan kita memuliakan tamu kita karena kita senang banget sama tamu ini yang kita tunggu-tunggu. Kita bahagia banget dengan datangnya dia, maka kita akan memuliakannya dengan semulia-mulianya. Begitu juga dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang kita minta Pak, apa yang kita minta, karena Allah gembira dengan datangnya kita di tempatnya nih, di rumahnya ini. Apa yang kita minta dikasih sama Allah. Apa yang kita minta dikasih sama Allah. Makanya mumpung ada di masjid, banyakin doa. Banyakin doa. Bahkan sampai, ini sudah saya sampaikan, ahadukum ma qa'ada yantadhiru salati fi salati. Ya, salah seorang dari kalian duduk untuk menunggu salat, ya, maka ia berada dalam keadaan salat, malam yuhdits, selama dia tidak batal wudunya. Maka kalau lagi gini nih, ya, ini kita kan lagi nunggu habis salat maghrib, nungguin salat isya. Nah, selama ini kita dapat pahala salat Pak. Ini selama kita duduk begini nih sampai nanti isya, kita dapat pahala salat.
Kalau kita batal, wudhu lagi, masuk lagi, dapat pahala sholat. Ya, kalau batal nggak dapat pahala sholat. Makanya karena kita dalam keadaan sholat, jangan sampai batal wudhunya. Kalau wudhu batal, buru-buru wudhu lagi, masuk lagi, kita menunggu sholat isya lagi. Tad'u lahul malaikah, malaikat berdoa, Pak. Orang yang nungguin sholat berikutnya, habis sholat nungguin sholat berikutnya, tad'ul malaikah, ya, tad'ul lahul malaikah, tad'u lahul malaikah, malaikat berdoa kepadanya. Malaikat doain kita semua nih yang nungguin sholat isya nih. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka, ya Allah ampuni dia Pak Tono, ampuni dia Pak Bonan, ampuni dia Pak Anwari, ampuni dia Pak Hadi. Disebut Pak, kita nih sebut Pak. Malaikat minta kepada Allah agar kita nih yang hadir di sini nih, yang nungguin sholat isya, minta kepada Allah. Malaikat yang doa Pak, malaikat yang doa minta sama Allah agar kita yang ada nunggu di sini diampunin dosanya, disayangin sama Allah. Sampai selesai panik itu nih. Siapa yang nggak kepengen dapat doanya malaikat? Tadi saya selalu nyebutin lagi. Tadi ada sop kosong di depanku, mata aku tuh masuk sop pertama, bingung saya. Ya Allah, innallaha wa malaikatahu yusallu ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah dan para malaikatnya, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang ada di saf awal. Ya, nanti kita ngebahas nih nanti tentang saf awal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, law ya'lamun nasu ma fin nida wasaffil awal. Seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat pada azan dan shaf pertama, pahala yang terdapat pada azan. Nanti ada bab khusus tentang masalah azan ini ya. Nanti kita kalau ada waktu nanti kita ngebahas. Cukup lumayan bisa sejaman lah ya, kita ngebahas tentang masalah azan. Jadi azannya, muadzinnya, terus keutamaannya dan segala macamnya nanti gitu ya. Jadi kata Nabi, siapa yang tahu keutamaan azan ya, keutamaan azan dan keutamaan di shaf awal. Jadi kata Nabi, lau ya'lamun nas. Ini kalau Nabi mengatakan lau ya'lamun nas, itu berarti Nabi udah nggak bisa memberitahukan lagi yang lain. Maksudnya begitu gedenya, saking gedenya itu pahala yang dijanjikan Allah, sampai Nabi mengatakan lau ya'lamun nas, seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam azan dan apa yang ada di shaf awal, lam yajidu ya, dia apa summa lam yajidu, dia apa tidak mendapatkannya illa ayyastahimu alai ya, kecuali dengan maksudnya dia nggak bisa masuk di shaf pertama gitu ya. Kata Nabi, nggak mungkin kita bisa masuk di shaf awal itu karena saking banyaknya orang nih. Karena di shaf awal ini misalnya 20 orang ya, 20 orang yang pengen di shaf awal, ada 50 orang. Karena 50 orang pengen di shaf awal ini ya, maka kata Nabi dia pasti mengundi. Om Pimpa Alium Gambreng menang shaf awal, menang shaf awal. Kalau perlu sampai Om Pimpa Pak, diundi ya, sampai segitunya Pak. Artinya begitu gedenya pahala di shaf awal itu ya, sampai kalau kita tahu. Tapi Pak, kalau kita tahu kata Nabi dan kita kepengen di shaf awal itu, masing-masing semua pengen di shaf awal, mereka pada mengundi. Segitu gedenya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, minal khairi wal barakah, berupa kebaikan dan keberkahan. Bapak Ibu, di sini penulis memberikan apa nih? Apa namanya? Beberapa, ada 3 di sini ya. Ada 3 keutamaan.
Yang pertama, saf pertama itu seperti safnya para malaikat. Ya. Saf yang pertama seperti safnya para malaikat. Jadi ibarat Nabi mengibaratkan orang yang di saf awal itu seperti saf barisannya para malaikat di arsy Allah tabaraka wa taala. Artinya malaikat itu kalau mereka berbaris itu dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Makanya Pak, kalau kita pengen sholat kita dekat dengan Allah tabaraka wa taala, buruan berebut di saf pertama. Ini habis ngomong begini jangan lagi malas-malas saf pertama. Saya kadang-kadang suka di saf kedua gitu ya. Nyuruh orang supaya mau di saf pertama. Kasihan Pak sebenarnya. Ngapain di saf kedua ketiga? Dalam satu riwayat Nabi bilang gini, ya Nabi katakan innallaha malaikatahu yusallu ala safil awal. Ada sahabatnya, ya Rasul, saf kedua. Nabi bilang innallaha malaikatahu yusallu ala safil awal. Nabi bilang begitu lagi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang di saf awal. Sahabat bilang, yang saf kedua gimana ya Rasul? Innallaha malaikatahu yusallu ala safil awal. Nabi mengatakan begitu lagi. Terus yang saf kedua gimana? Baru Nabi mengatakan saful tsani, saf yang kedua. Artinya dalam riwayat Rasulullah SAW, orang yang ada di saf yang pertama, Rasulullah mendoakan orang yang di saf pertama itu 10, yang saf kedua sekali. Rugi kan? Lumayan saf kedua daripada saf ketiga, yang keempat, kelima, dan seterusnya. Ya, aduh. Makanya enak tuh di Al-Mustaqim saf pertamanya panjang tuh gitu, panjang gitu ya. Maksudnya panjang kan? Panjang. Muatnya lebih banyak, ya. Kenapa, Pak? Kepengen nyender dulu, Pak. Dan Nabi SAW, ya. Ini saya bacakan hadisnya ya. Nih, ya. Hadis yang Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusallu ala safil awal aw as-sufufil ula. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusallu ala safil awal. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusallu ala sufufil muqaddamah, ya, muqaddimah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi ya sampai mengatakan kana yusalli ala safil awal, bahwa beliau berselawat kepada saf pertama. Maaf ya, ini dalam hadisnya kana yusalli ala safil awal thalathan, 3 kali, wa ala tsani wahidan, di saf yang kedua sekali. Bapak Ibu, kalau Nabi berselawat artinya Nabi mendoakan agar orang-orang yang ada di saf awal itu mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Nabi, Pak, ada yang nanya, kan Nabi udah nggak ada, Nabi udah meninggal. Masa Nabi berselawat kepada orang yang saf pertama? Siapa bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Ya, mungkin jasad beliau sudah meninggal. Ya, tapi ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala tetap ya menjawab semua selawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua selawat salam kita kepada Nabi dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk doa Nabi kepada orang-orang yang ada di saf awal ini, Nabi mendoakan orang-orang yang ada di saf awal agar mendapatkan ampunan Allah, agar mendapatkan rahmat Allah. Nabi, Pak, malaikat, Pak, Allah juga berselawat. Subhanallah. Allah, malaikatnya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada orang-orang yang ada di saf awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai para ulama di sini mereka membuat bab-bab khusus tentang saf awal, tentang saf yang pertama. Subhanallah. Kalau saf pertama, saf kedua, ya, begitu luar biasanya Allah, para malaikat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat kepadanya, ya. Lalu bagaimana halnya dengan
pahala mengerjakan sholat datang langkahi kaki, pahalanya luar biasa, Pak. Berada di shaf pertama, pahalanya udah luar biasa. Gimana dengan sholat berjamaahnya? Terakhir, udah masuk ya, nggak apa-apa deh. Biar nambahin. Biar pada mau di shaf pertama. Saya tambahin satu lagi. Ternyata innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalluna ala mayaminis sufuf. Shaf pertama, tapi yang di kanan. Ini ada lagi lebih khusus lagi ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada shaf-shaf sebelah kanan. Di sini nggak dikatakan shaf awal ya. Shaf-shaf yang ada di sebelah kanan. Sebelah kanan, Pak. Termasuk shaf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi yang nggak kesempatan di shaf pertama, shaf kedua ngambil di sebelah kanan. Shaf ketiga ambil yang sebelah. Karena Nabi ini yang ngomong, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat kepada orang-orang yang ada di shaf sebelah kanan. Para sahabat senang berada di sebelah kanan Rasulullah SAW ketika sholat di belakang beliau. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu, ia berkata, "Idza shallaina khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jika kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna, maka kami senang an nakuna an yaminihi, berada di sebelah kanan beliau. Fayuqbilu alaina biwajhihi, lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kan salamnya sebelah kanan dulu. Yang wajib kan kanan, ya. Begitu juga pada saat Nabi selesai sholat, Nabi muternya kanan dulu. Yang dilihat orang yang begitu senangnya para sahabat Rasulullah SAW dilihat oleh Rasulullah SAW, Pak. Ya. Jadi para sahabat Rasulullah SAW itu senang banget, ya. Walaupun cuma sepintas dilihat oleh Nabi itu, cuma sepintas, tapi senangnya luar biasa. Dan itu terus berlangsung, ya. Walaupun yang imamin saya, walaupun yang imamin Pak Anwari, ya, anggap aja bahwa kita dilihat oleh Rasulullah SAW yang ada di sebelah kanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Baik, jadi silakan, Pak. Oh ya, ini tambahan ya. Ini mudah-mudahan yang hadir nanti ngasih tahu kepada yang nggak hadir. Jadi nyusun shaf itu bukan dari kiri, bukan dari kanan, tapi dari tengahnya imam. Imam nih, imam mana ini imam? Imam di sini nih, misalnya imam di sini. Maka dari tengah itu kanan kiri kanan kiri sampai mentok di pinggir. Ya, shaf kedua begitu terus, shaf ketiga. Jadi apa kalau kita nih datang nih misalnya udah shaf pertama udah penuh, shaf kedua udah penuh, shaf ketiga masih kosong, maka kita jangan ngambil di pinggir sana, jangan ambil di pinggir sana, ngambil di tengah-tengahnya imam. Lihat imam, oh imam situ, kita lurusin situ. Nanti yang datang yang kedua ngambil sebelah kanannya, yang ketiga sebelah kirinya, begitu kanan kiri sampai mentok di pinggir. Begitu nyusun shaf. Jangan mentang-mentang datang duluan gitu terus ya, oh, udah sini aja ntar juga penuh. Enggak begitu, Pak. Enggak dapat pahala namanya. Hah? Mau gampang ini kalau mau bergerak gitu. Biar cepet pulang. Ya Allah. Jadi gitu, Pak ya. Nanti ngasih tahu kepada saudara-saudara kita yang datangnya, yang nggak datang hari ini, yang nggak kumpul hari ini, ya. Jadi nyusun shaf itu ngelihat imamnya dulu di mana nih. Imam di tengah, maka kita tengah kita, ya. Nah, nanti kalau yang keduanya sebelah kanannya, yang datang ketiga sebelah kirinya, datang yang keempat sebelah kanan yang ini, sebelah kiri, sebelah terus gitu sampai mentok di kiri di kiri kanan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setelah ini kita Pak, ini memang saya dengerin
ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu gemesnya bukan main, ya. Beliau itu sampai gemesnya bukan main. Beliau pernah ngebahas tentang soft awal, ya. Beliau gemes bukan main. Gemesnya kenapa? Udah digambarkan bahwa Rasulullah itu saking gedenya pahala sampai Rasulullah mengatakan seandainya manusia tahu. Itu kan udah Nabi udah kagak bisa ngebayangin pahalanya gedenya kayak apa. Gitu loh. Saking gedenya tuh pahala gitu loh. Kalau Nabi tahu gedenya pahala, pasti Nabi kasih tahu pahalanya gedenya kayak apa, dikasih tahu. Tapi karena Nabi nggak bisa memberitahukan begitu besarnya pahalanya itu seperti apa, Nabi menggambarkannya, sampai Nabi cuma bilang seandainya manusia tahu. Ya Allah, berarti kan gede banget Pak. Makanya jangan sampai kita ya nggak mau di soft pertama, ya berebut, ya kalau Jumatan gitu. Ya Jumatan gitu juga. Ya, kalau Jumatan memang kepengennya nyender di belakang, ya. Saya jadi ingat dulu almarhum Ustadz Adnan itu di salah satu masjid di di Cepagawur, ya, seperti Al Bilal itu jemaahnya luar biasa Pak. Jadi mereka kalau datang itu langsung sop pertama, penuh Pak, sop pertama. Mereka nggak mau tuh langsung di belakang, mereka langsung di sop pertama, duduk langsung di sop pertama. Karena mereka begitu tahu bahwa begitu gedenya pahala itu, yang tadi saya katakan karena Nabi udah nggak bisa lagi ngomong tentang gedenya pahala itu di sop pertama itu, sampai Nabi cuma bilang seandainya manusia tahu, berarti kan gede banget. Dan mereka jemaah itu saking kepengen dapat pahala yang gede banget itu, mereka datang langsung di sop pertama, nggak mau di sop kedua dan seterusnya. Sop pertama langsung dipenuhi sop pertama, ya. Yang itu tadi, ya, kalau perlu sampai pimpa alium gambreng, ya, sampai mengundi. Subhanallah. Jadi mulai hari ini Pak, ya, ya, buru-buru ada di sop pertama. Kalau nggak dapat di sop pertama, sop yang kedua. Kalau nggak dapat juga, ambil yang sebelah kanan. Ya, ambil yang di sebelah kanan. Jangan di pojok melulu. Ntar kayak si itu sahabat Nabi, siapa Pak? Siapa namanya? Sya'ban, ya. Sya'ban, ya. Sya'ban. Maunya dari kanan dulu, tapi di pojok. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang kisah Sya'ban pernah disampaikan sama Ustaz Amin Karim, ya. Baik, sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Insyaallah malam Jumat yang kedua, mudah-mudahan masih kita kajian tahsin, ya, kajian tahsin sama Ustadz Hendra Wijaya, ya. Beliau insyaallah siap, ya, untuk memberikan kajian tentang tahsin Quran, ya. Tahsin Quran ini Bapak Ibu penting banget, ya. Saya mulai lagi lagi pengen mesen buku tahsin. Buku itu cakep banget, karena selama ini kita di Al-Furqan Pak Anwari yang ngebimbing tentang tahsin ini nggak pakai buku panduan, ya Pak, ya. Nah, kalau kita pakai buku panduan nanti lebih baik lagi, ya, dan hasilnya insya Allah lebih sempurna insya Allah hasilnya, ya. Buku ini bagus. Jadi buku ini dikarang oleh seorang hafiz Quran yang sudah bersanad. Sanadnya sudah sampai kepada Rasulullah SAW. Nanti di buku ini ada dua, ada jilid 1, jilid 2-nya. Jadi jilid 1 untuk tahsin pemula, jilid 2-nya untuk tahsin lanjutan, ya. Itu nanti insya Allah saya lagi coba untuk mesen bukunya, dan bisa dipakai bukan cuma buat anak-anak TPA, tapi juga buat bapak-bapak yang mengikuti tahsin sambil nanti dibimbing sama Pak Anwari. Jadi bagus sekali Pak, ya. Keterangannya cakep. Contohnya misalnya kayak makharijul huruf, ya. Yang pertama kali tahsin itu kan yang pertama kali dia diajarkan adalah tentang makhraj. Makhraj ini Pak, ya, tentang makhraj itu jelas banget gitu. Jadi kalau nanti gurunya ngerenangin, muridnya belum bisa mudeng, dia dari buku itu dikasih tahu. Misalnya huruf ba itu posisi lidahnya di mana, dikasih tahu pakai bahasa Indonesia. Jadi jelas, ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan sama Allah untuk bisa dapat buku itu, ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya. Jadi sama-sama kita tutup majelis kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.